Halo semuanya, selamat siang. Baik lagi bareng gue, Bani Ramadhani. Jadi sesuai janji gue yang kemarin, gue di video kali ini pengen ngebahas review tentang eh, rantai Triple S sama TK Racing yang gue pakai sekarang. Di review kali ini, gue sengaja memang nggak langsung abis dari pasang langsung gue review karena kayaknya tuh nggak fair kalau misalkan abis gue pasang, abis itu langsung gue review. Soalnya ya udah pasti enak. Nah di sini tuh gue pengen review yang bener-bener pemakaian lebih dari 2 minggu. Jadi rantai sama sprocket set dari Triple S dan TK Racing ini udah gue pakai selama lebih dari 2 minggu. Yang dimana gue udah tahu sih plus minus dari kombinasi rantai antara Triple S sama TK Racing. Gue mau jelasin dulu tipe rantai apa yang gue pakai di Saritem nih, Satria FU gue. Jadi tipe rantai yang gue pakai ini adalah HSBT, yang dimana itu peruntukannya untuk balap racing, yang dimana banyak gemuknya. Terus gue pakai ukuran 415 seperti biasa, bukan 428 karena kan kalau 428 itu ukuran standar pabrikan. Nah kalau gue pakai yang 415 jadi lebih tipis. Terus untuk gear belakang gue pakai TK Racing. Untuk sprocket depannya gue pakai Triple S. Jadi yang pakai TK Racing itu cuman sprocket belakangnya doang. Kenapa kok waktu itu nggak gue samain aja Triple S semua? Karena waktu pas gue beli di Kebon Jeruk 3 itu di kota, gue nyari Triple S itu nggak ada ukurannya, nggak ada ukuran standar yang Satria FU. Makanya dari merchant-merchant di sana, dari yang penjual-penjual di sana itu menyarankan gua untuk pakai TK Racing aja. Soalnya juga sama-sama aja gitu loh. Maksud gua 415 juga. Jadi ya udah kenapa nggak sekalian gue cobain. Oke, gue mau masuk tentang poin-poin review gua kali ini. Jadi seperti biasa gue bakal ngebahas poin plusnya dulu, baru nanti ke poin minusnya. Jadi poin plus yang pertama itu adalah yang namanya parts baru itu udah pasti enak dipakai dan juga berasa gitu ya, maksudnya barang baru antara barang lama. Jadi selama gua pakai pas sampai sekarang nih 2 minggu ini bener-bener smooth sih, bener-bener lembut, bener-bener nggak ada yang istilahnya tuh nggak ada yang cacat lah, masih pemakaiannya tuh masih bener-bener enak gitu dalam jangka waktu 2 minggu. Terus poin selanjutnya adalah ini rantai masih bisa, karena masih baru ya, masih dalam jangka waktu 2 minggu lebih gitu. Jadi rantai ini tuh masih bisa, tegangan rantainya tuh agak gue kencengin. Soalnya kalau misalkan rantai pemakaiannya udah agak lama itu biasa agak gue kendorin. Soalnya rantai yang umurnya biasa udah lama itu dia tuh antara pengikat si rantai-rantainya itu tuh yang di sini-sini itu udah mulai renggang. Nah di sini tuh masih padat banget. Terus karena dia masih padat, jadi gue berani setting agak sedikit kuat gitu loh. Poin selanjutnya adalah nggak ada bunyi-bunyi rantai mentok arem. Jadi ya memang rantai 415 itu terkenal ya emang kagak mentok arem gitu loh, karena dia yang kecil udah gitu dia agak sedikit ngangkat di sini, ya mungkin kedengeran sedikit karena bobot dari rantainya kan nggak seberat 428 gitu, jadi kedengerannya cuma sedikit. Tapi di rantai ini, di sprocket set ini itu benar-benar nggak ada bunyinya kalau lagi riding atau lagi gua panasin dalam keadaan standar 2 terus gua puter gitu ya, gua masukin gigi 1 gigi 2 itu bener-bener yang kayak nggak ada bunyi sama sekali. Cuman kalau misalkan rantai yang umurnya udah lama, kayak contohnya gua kemarin pakai Triple S selama 6 tahun kurang lebih, itu udah mulai kayak bunyi-bunyi, ada sedikit bunyi, cuman bunyinya nggak terlalu parah kayak gear standar Satria FU yang pabrikannya. Jadi ada sedikit bunyi yang dimana sebenarnya nggak cukup ngeganggu sih, cuman ada aja bunyi kayak klik 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 kayak gitu. Beda dengan kita pakai sprocket set atau rantai yang baru bener-bener kita pakai gitu. Di sini gue juga pengen ngasih tahu poin selanjutnya, kalau udah pasti sih ya, maksudnya kalau misalkan ganti rantai baru, sprocket set baru, itu akselerasi itu nambah banget, bener-bener yang responsif dalam arti ya ketika bukaan gas itu beda gitu loh, dia lebih ngegigit dari si gearnya itu, bener-bener ngegigit. Terus juga willy
termasuk gampang ngangkatnya sih, gampang ngangkat dan nggak ada delay. Kalau misalkan rantai lama tuh suka ada delay antara ketika lu ngelepas kopling. Kalau misalkan lu yang suka wheelie ya, kalau pakai rantai lama itu pas digas di RPM tinggi ngelepas kopling itu suka ada jeda kayak bunyi cetak begitu loh, kayak kalau rantai lama tuh pasti ada begitunya. Cuman kalau pakai rantai baru tuh bener-bener gampang banget diangkat, gampang banget kayak apa ya, bener-bener responsif banget sih, responsif, langsung motor langsung naiknya tuh cepat gitu loh, nggak ada kayak delay bunyi cetak-cetek gitu di rantai belakang sini gitu. Terus menurut gua selain responsif sama akselerasi cepat, di sini sprocket belakang nih, gear belakang dari TK Racing ini bener-bener warnanya itu menurut gua lebih bagus daripada Triple S, karena dia lebih cenderung agak lebih sedikit ke chrome ya, ke chrome kayak kulit jeruk gitu. Dimana kalau Triple S itu menurut gue malah kayak kusem, kulit jeruknya tuh kulit jeruk kayak kusem-kusem gitu, nggak se-chrome kayak TK Racing gitu. Itu sih poin yang bener-bener poin plus banget untuk TK Racing, warnanya itu lebih keluar ketimbang Triple S. Oh ya, gue hampir kelupaan, gue juga beli ini nih baut dari Kebon Jeruk 3, yang dimana baut-baut ini bentuknya sangat bagus dan juga ada lock nutnya. Gue kira baut-baut yang bukan original itu jelek-jelek, ternyata nggak juga sih. Ini baut, ini gue beli baut satunya berapa ya, 10.000 deh kalau nggak salah, stainless steel. Dan pas gue lihat di sana tuh bautnya tuh kayak wah ini keren sih, karena kan yang kemarin gue ganti rantai itu rantainya bener-bener jebol, sampai baut-baut navgear tuh jebol. Jadi gue ganti seset tuh baut navgear sama mur-murnya itu gue ganti. Ya menurut gue aman sih nggak diganti sama yang ori, karena juga nyari yang ori itu susah. Gue ke Suzuki Senera Jaya waktu itu, dia nggak jual baut navgear, dia menyarankan untuk gue cari di toko baut, yang dimana ya gue ketemu ini baut navgear sama si murnya ini nih, itu bagus sih, alhamdulillah ketemu yang bagus. Oke, jadi itu semua adalah poin-poin plus dari sprocket set gue yang baru, yang dimana gue mengkombinasikan antara Triple S dengan TK Racing. Menurut gue ya bagus sih, karena gue bener-bener belum merasakan hal yang aneh-aneh selama 2 minggu ini. Ya hopefully sih gue juga nggak mau merasakan hal yang kayak rantai putus lah apa segala macem di tahun-tahun kedepannya. Semoga ini bahan-bahan gitu. Semoga ini partsnya awet. Gue kebiasaan ngomong bahan-bahan gara-gara masak nih. Terus selanjutnya di poin plus, pasti gue juga sediain poin minusnya untuk kalian, karena kalau review itu nggak lengkap kalau misalkan nggak ada yang minus ya kan. Jadi ya selama pemakaian lebih dari 2 minggu itu gue bener-bener cari minusnya sih. Minusnya di kombinasi antara Triple S sama TK Racing ini, gue cuman menemukan 2 selama pemakaian 2 minggu lebih ya, karena ya emang gue ketemunya cuman itu gitu loh. Agak sedikit ini sih, kaget juga sih bahwa cuman minusnya cuman ada 2 menurut gue. Oke, poin yang pertama ini adalah di jangka waktu 2 minggu lebih, si gemuk dari rantai Triple S ini itu udah mulai luntur dalam artian udah nggak sebanyak pas waktu gue beli. Gue nggak tahu kenapa, padahal ini rantai belum pernah kena hujan, karena kan gue riding juga nggak nyari hujan, jadi grease-nya itu udah mulai luntur, yang dimana untuk 2 minggu lebih itu menurut gue ya minus sih. Harusnya tuh sebulan gitu loh, misalkan gemuk-gemuk dari si rantai HSBT ini tuh ya sebisa mungkin agak lebih tahan lama gitu, karena kan HSBT itu terkenal dengan gemuknya yang banyak. Nah ini di dalam jangka waktu 2 minggu, lebih dari 2 minggu itu udah berkurang gitu loh, dan gue sangat menyayangkan sih untuk gemuknya. Dan berpengaruh di pergantian gigi agak sedikit, bukan seret sih, agak sedikit ya, keras sedikit lah, cuman nggak ganggu banget gitu loh. Tapi ya balik lagi, untuk jangka waktu pemakaian 2 minggu lebih, menurut gua Triple S untuk rantainya ya itu bisa lebih improve lagi tentang grease-nya untuk gemuknya, agar lebih bertahan ya sebulan setengah. Itu oke lah, nggak masalah. Selebihnya kan pasti udah kena air lah, udah kena apa gitu. Nah, poin yang kedua itu adalah sisa-sisa grease atau gemuk
plus pasir-pasir yang bekas riding itu susah banget dihilangin cuy kalau dicuci. Gua nyuci rantai ini bener-bener si gear-gearnya ini itu gue bersihin pakai sikat gigi yang dimana cuman pakai sunlight doang. Gue nggak pakai sabun colek karena gue paham sabun colek itu terlalu keras untuk gemuk rantai, jadi gue bener-bener pakai sunlight doang. Dan pas ketika gue cuci, gue nyuci di bagian sprocketnya ya, bukan di bagian rantainya. Kalau di rantainya cuman ya diusap-usap pelan doang, nggak yang gue sampai kencang gitu, nggak. Itu tuh susah banget dihilangin di gear-gear yang ini nih, gigi-giginya ini tuh susah banget dihilangin gemuk-gemuknya plus pasir-pasirnya. Gue nggak ngerti kenapa. Tapi ya anehnya balik lagi ke poin pertama, gemuknya itu udah hilang gitu loh. Gemuk-gemuk yang dari awal pemakaian beli itu cepat banget hilang. Nah ketika dicuci itu susah banget hilangnya. Mungkin karena memang masih baru, udah gitu nempel pasir juga sih. Ya itu menurut gue poin minus karena susah dicuci gitu. Dan juga seharusnya kalau misalkan susah dicuci itu hilangnya ya harusnya lebih lama. Yang gue rasain ya. Harusnya tuh kalau misalkan udah jangka waktu pemakaiannya sebentar, harusnya tuh gemuknya gampang dicuci, dan ini gemuknya nggak gampang dicuci. Gimana ya? Itu merusak penampilan sih, karena kan kalau gear kena oli-oli gitu kan kayak jelek ya kan. Nah, apalagi ini barang baru yang bener-bener masih kinclong banget. Gue pengennya tuh bener-bener bersih dan ya butuh effort lebih sih untuk nyucinya. Gitu aja sih. Butuh usaha lebih untuk nyuci si sprocket dari ngilangin untuk noda-noda si gemuknya itu. Jadi mungkin ya segitu aja video poin-poin review untuk gear dari TK Racing sama rantai dari Triple S. Untuk rekomendasi, menurut gue sangat merekomendasikan gue untuk ganti rantai model kayak gini ya. Maksud gue yang gear dengan ukuran 415, rantai pakai Triple S yang HSBT. Sebenarnya pakai HSB juga nggak masalah sih. Tapi gue lebih menyarankan HSBT karena grease-nya lebih banyak sih gitu. Oh ya, untuk harga gue hampir lupa. Untuk harga itu sepaket ya, gear depan, rantai sama gear belakang. Gue nggak tahu rincinya berapa, cuman gue sekitar harganya itu sekitar 500 ribuan deh seset itu ya, karena sama ongkos waktu itu. Ditanya worth it apa enggak, ya worth it banget. Karena ya balik lagi minusnya cuma 2, dan menurut gue minusnya itu nggak ganggu-ganggu banget sih. Oke, terima kasih banyak yang udah nonton video gue. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Makasih banyak yang udah nonton. Gue Bani Ramadhani. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.